kalau kita lihat tayangan baru saja ini luar biasa ya bagaimana kekayaan yang ditampilkan oleh masing-masing pejabat dari Kementerian Keuangan. Nah, untuk membahasnya sudah ada sejumlah narasumber bersama saya, ada Pak Saud Situmorang, mantan Komisioner KPK. Selamat malam Pak Saud. Selamat malam. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Dan ada Ibu Yenti Ganarsi, pakar tindak pidana pencucian uang. Selamat malam Bu Yenti. Selamat malam. Sudah lama nggak ketemu Bu Yenti Iya, nih ya. betul, udah Baru satu malam ini abad kita ya. ketemu lagi. Tapi sayang suasananya begini nih ngebahas yang seperti ini Bu ya. Iya betul. Memang kalau kita ketemu selalu suasananya masih yang seperti ini Membahas ya. tindak pidana pencucian Pencucian uang. uang. Dan sudah terhubung juga secara virtual Bapak Yunus Hussein, mantan Kepala PPATK. Selamat malam Pak Yunus Hussein. Selamat malam, pemirsa semuanya. Iya, juga ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Mas Boy, selamat malam. Malam. Nah, sebelumnya saya langsung ke Mas Boy ini, karena Mas Boy ini biasanya punya data-data mengenai hal-hal yang berbau seperti ini nih, mulai dari korupsi atau pencucian uang dan lain-lain. Kalau Pak Mahfud sudah bicara Mas Boy, ada perputaran 300 triliun di Kementerian Keuangan, Anda punya data yang mungkin bisa mengejutkan kita lagi nggak nih Mas Boy? Atau punya pendapat lain? Ya, misalnya gini gambarannya. Dulu ada pejabat-pejabat yang level tinggi di Ditjen Pajak itu ada pola seneng mainnya itu saham, ada. Ada juga yang bikin pabrik percetakan, ada. Nah, nampaknya kalau sekarang ditiru semua. Untuk bisnis-bisnis itu kemudian beberapa yang kasus itu diinvestasikan di pertambangan. Nah, salah satu yang pernah ketangkep KPK itu ada rombongan agak besar, geng lah istilahnya begitu, sekitar ya 15-an orang. Ada yang satu yang muda itu dia merasa cukup gitu, terus dia resign, mengundurkan diri, uang hasil yang diperoleh itu untuk bisnis tambang di daerah Indonesia Timur. Oke. Nah, tiba-tiba kemudian dia pecah kongsi, oleh lawan kongsinya dilaporkan KPK. Nah, ketika dia diklarifikasi, buka-bukaan malahan membuka yang lebih besar lagi. Jadi sebenarnya permainannya banyak ya kalau mau kita buka-bukaan. Mas Boy. Tapi sebenarnya saya sebelum terlalu jauh mengingatkan semua, Bu Menteri ini bisa membersihkan Kementerian Keuangan, Pajak dan Bea Cukai pakai instrumen yang beliau bikin sendiri. Perpu nomor 1 tahun 2017 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 9 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Mestinya semua diakses ini pegawai pajak sebelum men-tracking orang lain, itu mestinya di-tracking dulu semua perpajakan. Dulu. Oke, Mas Boy, sebentar. Sebelum kita maju jauh ke sana, saya ingin menyimpulkan sedikit dari pernyataan Anda. Artinya praktek seperti ini, perputaran uang yang tidak wajar itu sudah lama terjadi di Kementerian Keuangan menurut Anda? Atau tidak hanya di Kementerian Keuangan? Ya, kita fokus Kementerian Keuangan aja karena memang itu tempatnya uang. Karena saya mencatat beberapa yang pernah menjabat di dua lembaga ini, pajak maupun bea cukai itu unik masing-masing gitu. Ada yang kemudian pernah dihebohkan itu terus kemudian dia buka warung di garasinya yang sebenarnya itu rugi. Nah, harus kita catat kembali tahun 2012 itu ada isu tentang terkait rekening gendut bagi oknum-oknum tertentu, bahkan itu menjadikan ada satu orang atau dua orang sampai ketakutan dia kemudian mengajukan cuti atau mengajukan istilahnya belajar di luar negeri. Tapi karena belajarnya tidak sungguh-sungguh ya DO gitu. Terus kemudian ada yang mengajukan cuti. Jadi sebenarnya banyak kalau mau diteliti oleh KPK, PPATK ini akan banyak yang berguguran atau bertumbang. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada Pak Saur di sini. Pak Saur, itu yang dilaporkan Mas Boyamin di zaman Anda atau bukan? Atau setelah Anda? Ingat nggak? Atau sempat menangani hal yang sama? Mungkin beberapa case tuh yang kalau dikaitan dengan di Kalimantan mungkin ada ya. Itu sesudah dan sebelum gitu. Tapi maksud saya gini, kalau kita kembali kepada bagaimana sebenarnya PPATK bekerja untuk menelusuri lebih spesifik di pajak ini kan sebenarnya sudah sudah tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu gitu ya. Selama saya di sana itu laporan-laporan PPATK itu cukup banyak yang menurut saya memang nggak ada keraguan ada tindak pidana pencucian uang di situ.
Cuman persoalannya kembali lagi, kalau kita lebih spesifik kepada ke kasus, tentu kita harus mempelajarinya, kita harus hati-hati. Tapi kalau lihat dari gambaran yang umum saat ini itu kan ada satu pola yang sebenarnya tidak berulang-ulang dari tahun ke tahun. Sejak undang TPPU itu mulai dibuat, yaitu tahun 99. Jadi undang-undang itu sebenarnya kayak nggak ada di Republik ini, gitu aja sebenarnya. Tidak berlaku gitu ya? Tidak nggak bikin berlaku takut dan juga. semua orang menafsirkan untuk menyelamatkan dirinya gitu. Bahkan muridnya Bu Yenti yang pernah diajarin kan Bu Yenti ini ngajarin orang-orang petugas pajak juga. Jangan-jangan belajar menghindar dari TPPU Ya ini itu Bu belajar Yenti. untuk menghindar bisa juga, jangan-jangan seperti itu. Jadi maksud saya gini loh, kok kita belajar ada pasal 69 yang saya bisa dikenakan tanpa mempunyai saya bisa predicate crime, tapi nggak takut gitu. Bisa kebayang nggak? Nah, kalau udah diajarin tuh nggak takut. Saya nggak tahu Bu Yenti ngajarinya salah atau gimana. Gimana Bu Yenti? Artinya jangan-jangan mereka malah belajar untuk ini ada celah nih kalau bisa melakukan tindak pidana pencucian uang tanpa ketahuan. Ya. Bisa seperti itu kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Saud. Ya saya mempelajari dan memperhatikan semua ya. Jangan-jangan tuh memang betul ya. Ada yang dulu pernah jadi murid saya ya. Karena saya banyak angkatan itu. Tapi memang setelah COVID saya tidak. Saya mengajar di Kemanggisan, kemudian pindah lagi pusdiklatnya waktu diperbaiki, pindah di Simatupang tuh juga saya ke sana dan itu pusdiklat ya, jadi bukan ceramah. Bea Cukai juga demikian. Saya di Priok ke Bea Cukai Surabaya. Artinya ini praktik-praktiknya bisa diketahui dong. Ya, Bu saya Yenti, sekarang seperti berpikir apa? gini, jangan-jangan mereka bisa mengelak TPPU-nya karena hasil itu kan ya. Nah, tapi gini, sekarang ini ada Bea Cukai. Bea Cukai yang seperti ini. Dan ini sebetulnya, jadi saya ingat guru saya, Prof. Andi Hamzah dulu, saya sebagai asistennya, ketika tahun 97, Undang-Undang Bea Cukai, tindak pidana Bea Cukai masuk menjadi tindak pidana administrasi Bea Cukai, dan Indonesia menjadi negara satu-satunya di dunia yang tidak mengatakan bahwa penyelundupan itu adalah kejahatan ekonomi, tapi kejahatan administrasi kepabeanan. Nah ini tragedi, nah ini terjadi sekarang. Dulu kita berjuang, Yenti kalau bisa kita keluarkan lagi dari bukan lagi undang-undang tentang administrasi kepabeanan yang bersanksi pidana, tapi langsung undang-undang tindak pidana ekonomi. Kita dulu berharap begitu. Dampaknya apa Bu kalau ya memang dampaknya langsung sekarang ini, jangan-jangan ketika ada motor Harley banyak itu karena ya kan, Bea Cukai kan tahu. Waktu itu saya ingat Pak Saud waktu itu di Priok atau di mana itu membuka kontainer, tahu-tahu buka kontainer. Ya kan, buka kontainer kunci Inggris ya Pak ya? Ya, dibilangnya kunci Inggris dalam dokumennya. Ternyata di dalamnya apa Pak? Dia sekitar 7 sampai 12 buah sepeda motor BMW 1200 cc. Wow. Kunci Inggrisnya cuma ada satu di bawah. Nggak bohong juga kan Pak, ada kunci Inggris. Mungkin kunci Inggris untuk buka itu kan. Jangan-jangan yang bodong-bodong itu dari itu semua ya. Artinya ini bagian dari praktek itu, tapi ini kan kejahatan ekonomi kan, tadi Bu Yenti bilang. Iya, memang awalnya semua juga yang namanya Bea Cukai itu dulunya namanya tindak pidana ekonomi. Buat Economy Share Delicten, itu namanya ordonansi Bea. Ketentuan tentang tindak pidana tentang Bea Cukai ini, tentang penyelundupan, tindak pidana penyelundupan. Waktu itu tahun 1997-an lah ya, sebelum ini kita 98 lah. Itu ada pertemuan internasional. Kita malu sekali di international community karena hanya Indonesia yang mengatakan penyelundupan bukan tindak pidana yang khusus, tapi tindak pidana administratif. Artinya nggak bisa disalahkan kalau kejadian seperti ini terjadi dong bukan. Pak Saud. Maksudnya gini, berarti dulu by design dong ya. Iya, tidak bisa disalahkan, disiapkan untuk begitu. Iya, dipersiapkan untuk tidak terlalu keras. Karena bukan tindak pidana lagi loh, tindak pidana murni bukan. Tapi tindak pidana administratif yang bersanksi pidana. Secara akademik itu memang bahaya sekali dulu, tapi kan kita selalu kelas suara ya. 97, jadi 95, 96 itu kita berjuang bahwa janganlah dijadikan pelanggaran administratif saja, tindak pidana administratif, tapi maunya kita tindak pidana. Gitu. Akhirnya mungkin kita dalam tanda kutip memetik hasilnya sekarang Bu Yenti. Ya ini yang dikhawatirkan terjadi. Dan terjadi gitu yang dikhawatirkan terjadi begitu mudahnya gitu memasukkan barang ya. Memasukkan barang kan kepabeanan itu kan ada penyelundupan fisik dan penyelundupan administratif. Jadi ada memasukkan barang tanpa dokumen atau ada dokumen tapi tidak sesuai dengan isinya barangnya seperti tadi sesuai. Bilangnya kunci Inggris nggak taunya barangnya berbeda ya. Motor, Harley motor. Baik, nanti kita akan coba juga tanyakan ke mantan Kepala PPATK bagaimana sesungguhnya
cara bekerjanya untuk mengendus aliran uang haram dalam tanda kutip ini. Kami akan lanjutkan usai jeda sesaat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan Dua Sisi, Pak Yunus Hussein masih bersama kami ya. Pak Yunus, kalau kita dalam 2 hari ini dikejutkan dengan pernyataan Pak Menko Polhukam, Pak Mahfud yang menyebutkan ini ada perputaran uang yang sangat besar, 300 triliun di Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Pajak dan Bea Cukai. Nah, tadi pertanyaan saya sebelumnya itu bisa nggak nih Pak? Harusnya bisa dong ya Pak. Dan bagaimana caranya untuk mengendus aliran dana ini kemana-kemana? Tahapannya seperti apa? SOP-nya itu seperti apa harusnya dilaksanakan untuk melihat atau mengikuti aliran uang-uang dalam tanda kutip uang haram ini Pak Yunus? Baik, terima kasih. Pertama kita harus memahami apa yang dimaksud dengan pergerakan dana ya. Dari tahun 2009 kalau tidak salah. Sekarang jumlah sangat besar sekali. Ini menunjukkan adanya transaksi atau mutasi dari berbagai orang, berbagai pihak yang menggunakan berbagai macam rekening. Ini filmnya cukup lama, orangnya banyak, dan transaksi itu banyak sekali frekuensinya. Jadi sebenarnya angka itu tidak menunjukkan saldo atau nilai masing-masing orang tadi itu. Dan juga itu sehingga terjadi antara frekuensi lebih dari sekali bisa terjadi double counting atau triple counting. Nah, bagaimana cara PPATK bisa menelusuri informasi ini? PPATK itu bekerja dengan 2 cara. Pertama, kita sebut bottom up. Laporan dari bawah, dari penyedia jasa keuangan, penyedia barang dan jasa. Ada 6 jenis laporan yang diterima. Salah satu yang paling populer adalah laporan transaksi keuangan mencurigakan. Kemudian selain dari bottom up, kita bisa top down. Top down artinya kalau tidak ada informasi dari bawah, kita bisa meminta informasi ke penyedia jasa keuangan atau penyedia barang dan jasa. Kita bisa memeriksa langsung. Tidak ada saja Bang buat kami PPATK dalam melakukan tugasnya. Nah, setelah data itu masuk ya, masuklah ke dalam database ya, termasuk yang kita pergunakan itu laporan LKPN, dilakukan analisis, diberikan nilai tambah, didalami. Nah, yang menjadi prioritas adalah kalau laporan itu terkait dengan penyelenggara negara. Itu pertama. Yang kedua, bisa juga laporan itu jumlahnya besar ya. Yang ketiga, terkait dengan kasus yang sedang berjalan. Nah, ini yang menjadi prioritas didalami. Dan kalau berdasarkan informasi dan data yang ada itu, ada indikasi dugaan terjadinya tindak pidana, dalam hal ini kalau penyelenggara negara kan tindak pidana korupsi. Karena laporan hasil analisis atau bisa juga laporan pemeriksaan kalau disertai pemeriksaan di lapangan diberikan kepada penyidik, dalam hal ini KPK. Dan kami harapkan KPK itu setelah menerima LH itu melakukan penyelidikan lebih lanjut. Karena LH itu diberikan nilai tambah analis kita sehingga harus didalami dan penyelidikan oleh penyidik-penyidik itu. Ya. Pak Yunus, tadi sempat terputus di awal. Bagaimana Anda melihat atau memaknai perputaran uang 300 triliun itu di Kementerian Keuangan? Itu kata Pak Mahfud kan ini melibatkan kurang lebih ada 460-an orang. Itu seperti apa prakteknya, bisa terbaca nggak sih Pak Yunus? Jadi kalau laporan yang masuk bisa saja. Selama itu melalui sistem keuangan, sistem perbankan, jumlahnya berapa orang, jumlah uangnya berapa besar, itu bisa terdeteksi, bisa tertentukan ya. Dan angka itu memang besar sekali ya. Saya duga besar karena meliputi waktu yang cukup panjang, orang yang begitu banyak, rekening yang banyak juga, dan transaksinya terjadi frekuensinya cukup tinggi transaksinya. Sehingga kalau di total secara kumulatif juga seperti itu. Mungkin saja transaksi itu bisa berulang-ulang menyangkut uang orang yang sama, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi double counting atau triple counting. Dan untuk PPATK kalau ada informasi seperti tadi, apalagi transaksi melalui sistem perbankan, mudah untuk menelusuri karena semuanya punya rekening di bank, bisa dicari dari mana uangnya dan pergi kemana uang itu. Kalau misalnya ada indikasi
pidana misalnya gratifikasi, ya kita berikan kepada penyidik untuk Oke. menindaklanjuti dengan penyidik. Baik, Pak Yunus, terima kasih. Saya mau ke Pak Saud. Pak Saud, ini menarik. Tadi Pak Yunus bilang ini jangka waktunya panjang, 2009 sampai 2020 ya, dan melibatkan banyak orang, nilainya besar. SOP-nya harusnya penyidik langsung bekerja. Kalau kita lihat, artinya setelah panjang 2009 sampai waktu 2020 itu, penyidik tidak bekerja sama sekali. Ini penyidik KPK artinya kan di sini. Mantan alma mater Anda berarti kalau dilihat, Pak Iya, Saud. kalau saya sih ingat persis saja waktu saya nerima satu laporan yang orang itu sampai sekarang sering muncul di TV kemana-mana ngikutin rombongan PPIP, ada uang masuk ke dianya sama ke istrinya. Oke. Gede banget, makanya dilaporin oleh PPATK ke kita. Heeh. Kalau saya dalam pikiran saya ini penyidik harus kerja, penyelidik harus kerja. Iya. Jadi jangan dianggap ini kayak laporan Dumas lagi, enggak. Itu yang ngelapor tuh PPATK. Dalam pikiran saya, udah pokoknya pasal 69 TPPU. Tapi pimpinan KPK itu 5 orang, bukan gue sendiri. Jadi tidak bisa memutuskan, ini Kolektif kolektif kolegial ya, iya, harus. kolektif kolegial nggak bisa. Oke. Ya kan? Jadi maksud saya gini loh. Ada memang lebih 300 ribu penyelenggara negara yang sudah diamatin. Itu nggak jadi alasan kalau memang kita mau bekerja berdasarkan sampling random, diambil 2-3 aja gitu, didalemin tanya, kamu kemarin beli mobil harganya sekian, ini tahunnya sekian ribu, ini dari mana, transaksi dari mana. Kalau dia ngaku cek transaksinya, dari mana itu dibeli mobilnya. Jadi maksud saya LHKPN itu cara berpikir kita itu jangan dianggapnya sebagai instrumen pencegahan gitu. Oke, itu instrumen pencegahan, tetapi mindset berpikirnya itu penindakan. Penindakan itu apa? Ya Anda harus dalamin semua data itu. Begitu masuk yang mencurigakan langsung bergerak itu harusnya. sama dengan suami istri tadi itu. Ya kan? Kalau angginanya gue nggak sebut, itu rahasia Yang negara. pasti nggak akan Tapi disebut. orang itu sampai keliaran sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih ada gitu Nah, loh. artinya kan Kalau saya laporan- minta lagi Pak Saud, laporannya ke PPATK bisa kayaknya itu. ini udah masuk KPK, artinya bisa dong kalau saya bilang artinya KPK nggak bekerja dong di situ. Ya makanya saya bilang kembali lagi, itu salah satu paradigma lain lagi soal kolektif kolegial ini. Bahwa pimpinan itu bukan satu orang. Jadi ini Bisa tanya Bu Yenti, paper saya masuk ke KPK itu, saya menyebut kata pajak 2-3 kali. Bu Yenti panitia seleksi. Kalau mau cari itu dokumennya, apa benar Saud ngomong itu sesuai enggak dengan tindakan dia. Saya nyebut pajak itu salah satu targetnya. Makanya saya pernah pergi ke Bali, kita lihat tapping box, habis makan 10% tuh langsung ke dinas pendapatan. Oh bagus, ini keren pajak gitu. Jadi kita masuk juga ke detail-detailnya. Once itu masuk di tax officer, wah ini rahasianya segala macam, perilaku, terus sistem target, kompleksitinya di tax ini tuh luar biasa untuk Indonesia. berarti Anda melihat memang ada celah untuk permainan di Oh para yes, petugas pajak kita. iya sudah pasti, sudah pasti. Kan udah kita lihat tadi, orang dengan gampangnya bisa dapat 500. Itu baru satu orang, terus muncul beberapa orang. Terus tadi saya bilang tadi saya nggak masuk di pajak. Tadi itu yang contoh yang tadi itu adalah pegawai negeri biasa. Apalagi kalau umpamanya dia kalau dari swasta kita masih curiga. Ini jangan-jangan mitra bisnisnya lama waktu dia dulu di partai politiknya. Tapi itu bisa didalemin karena alarmnya PPATK tuh bunyi gitu loh. Tapi ini menarik Pak Saud, Bu Yenti juga. Tadi disebutkan Pak Yunus ini bisa jadi transaksinya adalah transaksi yang sama berulang-ulang. Saya masih tidak bisa menerima atau mencerna ada sistem yang nggak jalan untuk mengevaluasi, mengawasi ini atau bahkan menindak ini begitu. Kayak gini, kan kalau dari PPATK itu pasti itu adalah arahnya indikasi kerasnya adalah TPPU. Makanya dikatakan 300 triliun itu mutasi, pergerakan, tapi belum tentu jumlahnya 300 triliun. Bisa jadi itu hal yang sama yang berulang-ulang itu maksudnya hal yang sama tapi dipindahkan ke sana, dipindahkan ke sini gitu ya. Disinilah menunjukkan bahwa inilah TPPU karena di layering kan. Supaya Tujuannya jejaknya. apa Bu Yenti kalau dipindah-pindahkan dana Tujuannya itu? supaya misalnya ada kejahatan. Saya ke Mbak Anggi pindahkan lagi ke Pak Saud, entah gimana caranya nanti baru kembali lagi ke saya. Entah itu berupa barang untuk mengaburkan bahwa ini adalah hasil dari korupsi misalnya begitu. Loh, bukannya itu lebih gampang menimbulkan kecurigaan nggak sih Bu dengan dia pindah transaksi keuangan perbankan, sangat. pindah lagi? Banknya saja ya, bank itu kalau ada transaksi, kalau di bank kan 100 juta, tapi kalau di TPPU 500 juta ke atas atau berapapun sepanjang itu mencurigakan harus dilaporkan kepada PPATK. PPATK menampung itu semua. Jadi ada. Jadi sebetulnya instrumennya sudah ada. Jadi nggak usah lah sekarang mencari undang-undangnya yang ada itu undang-undang dilemahkan tadi. Jadi saya sekarang berpikir bahwa ini ya tax evasion, pengelakan pajak itu adalah salah satu mindset
dunia pada waktu itu bagaimana menanggulangi orang-orang yang menghindari pajak, yaitu orang-orang yang mendapatkan hasil kejahatan yang tidak mau bayar pajak karena kalau nanti ditagih pajak dia akan ketahuan. Itu menjadi salah satu tonggak bersejarah masuknya pemikiran TPPU. So that maka ketika Kementerian Keuangan ada masalah pajak, tidak mau TPPU-nya, KPK-nya, ada masalah bea cukai dulu tahun 97 dirubah itu Undang-Undang 7 Darurat 55 yang menyatakan bahwa penyelundupan smuggling itu adalah tindak pidana diganti menjadi tindak pidana administratif. Nah ini dan itu menjadikan Indonesia satu-satunya negara di dunia yang tidak memandang penyelundupan itu sesuatu yang sangat serius. Itu pada waktu mungkin permainannya ya kepentingan politik mungkin ya, saya tidak tahu. Jadi 97 itu dirubah dan itu menjadikan kita seolah-olah tidak punya paradigma bahwa penyelundupan ini serius loh. Nah sekarang penyelundupan dan tax evasion itu serius dan adanya di Kementerian Keuangan. Nah ini sesuatu yang betul-betul harus dirombak semuanya. Harus ada pendalaman semuanya, sistemnya harus dirombak. Sistemnya harus dirombak seperti apa? Mungkin nanti ditahan dulu Pak Saud. Itu bisa jadi ada mungkin ratusan variabel yang harus kita perbaiki satu-satu. Kalau enggak nanti ini akan terulang-ulang terus. Nah singkatnya seperti apa nanti kita akan lanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Saya lanjutkan Dua Sisi Pak Saur. Tadi ini sistem apa yang harus dirombak? Anda bilang ini ada banyak variabel yang harus diperhatikan untuk memperbaiki ini semua. Tapi secara singkat waktu kita terbatas ya. Apa sih yang harus bisa dilakukan nih Pak untuk bisa merombak sistem tadi Anda bilang agar tidak terjadi lagi berulang-ulang transaksi yang seperti itu tapi tidak bisa ditindak dan lain-lain? Pertama filosofinya yang harus diubah dulu. Cara kita berpikir untuk menarik, mendidik masyarakat atas hak dan kewajibannya. Ini kan banyak cerita tentang kewajiban itu. Ada yang dipaksa, ada yang sampai stroke, ada yang stres, ada yang sampai meninggal karena ditagih pajak nggak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi dia nggak bisa membela dirinya. Kita bicara keahlian pajak sekarang, kesadaran pajak sekarang. Kesadaran yang maksud saya datang dari petugas pajak dan wajib pajak. Pendidikan pajak ini kan terlalu banyak cerita di luar. Ada catering hampir bubar, ya. Sementara ada orang yang triliunan makin ini. Itu kan cerita-cerita yang sering kita dengar. Saya harus potong. Ini menarik nih Pak. Bagaimana edukasi pajak. Tapi ini kan banyak juga nih konsultan pajak yang berasal dari internal pegawai pajak sendiri. Kita lihat nih ya Pak ya. Termasuk ini si Rafael Alun juga memiliki perusahaan untuk konsultan pajak dan lain-lain. Kita saksikan dulu bersama ini tayangannya ini KPK. Nah, temukan 134 pegawai pajak punya saham. Ada 100 punya saham di 280 perusahaan. Ini enggak etis katanya ya. Nah, balik lagi Pak Saud bilang pendidikan pajak, tapi banyak juga praktek-praktek untuk menghindar dari pajak ini dari oknum-oknum pegawai pajak sendiri juga yang. Itu sebabnya saya hari ini ketemu dengan Indonesian Take Care. Dia Intek. Ini salah satu NGO yang menurut saya dari sekian banyak NGO yang aku sedikit agak quote and quote trust, makanya aku bikin podcast hari ini sama dia. Saya wawancara, bicara tentang apa yang sudah dia lakukan selama 17 tahun. Dia memang benar-benar profesional di pajak. Beliau berceritalah kepada saya bagaimana sebenarnya mantan-mantan petugas pajak ini menjadi part of the problem di dalam penagihan pajak. Karena mereka tahu cara memainkan itu. Betul. Pada bagian lain juga ada keluhan, BPK sekalipun nggak bisa masuk karena alasan kerahasiaan pajak. Padahal BPK itu ada di Undang-Undang 45 itu lebih tinggi gitu. Jadi check and balance kepada petugas pajak ini pun sangat jauh dari prinsip-prinsip check and balance yang harus dilakukan di dalam manajemen yang disebut governance, risk, compliance, kepatuhan dan seterusnya. Oke, mereka punya aturan, mereka patuh nggak? Mereka bicara nggak tentang risiko-risiko kalau cara bekerjanya seperti itu? Terus kemudian mereka bicara nggak tentang bagaimana sebenarnya governance yang baik? Ya kan, transparansi dan segala macam. Jadi maksud saya gini loh. Selama kita masih berparadigma lama seperti yang sekarang ini, salah satu diantaranya, nggak ada salahnya dengan self assessment itu jalan terus gitu ya. Tapi cara-cara yang lain yang bisa kita lakukan untuk memastikan bahwa rakyat taat pajak dan tax officer mematuhi semua aturan itu sampai hari ini sejak kita merdeka itu tidak terjadi, Mbak. Itu kesulitannya di sana ya. Itu kesulitannya. Kalau mereka bilang, Pak Saud ini menghasut. Enggak, saya ini bicara dengan banyak orang.
Itu Saya ada pakai fakta dan datanya. ada datanya, pengelolaan ada gitu ya? riset-risetnya, ada Oke. penelitiannya. Nah ini mungkin Mas Boyamin juga bisa menambahkan. Tadi Mas Boy, Pak Saud menyatakan ini part of the problemnya adalah mereka-mereka yang dari mantan-mantan pegawai pajak juga. Anda juga sempat menemukan nggak Mas Boy praktek mungkin mereka yang oknum-oknum sebagai konsultan pajak yang akhirnya ikut jadi bagian dari masalah untuk penggelapan pajak dan lain-lain? Baru kemarin saya kan melaporkan dugaan penyimpangan penagihan pajak 1,7 triliun hanya diselesaikan dengan uang 15 miliar. Oke. Nah, ini kan suatu yang bisa ditertawakan orang. Luar biasa ya, dari 1,7 triliun 1,7 diselesaikan. 15 miliar. Iya, Hah? sudah saya laporkan Kejaksaan Agung kemarin dugaan paling tidak dibiarkan tidak ditagih yang potensi 2 orang lagi yang punya saham. Yang disandera hanya orang yang tidak punya saham dan cukup membayar dengan uang yang dia miliki, harta yang miliki sesuai SPT 15 miliar. Belum, alhamdulillah ini juga saya terima kasih banyak orang yang memberikan data lagi di bidang cukai perusahaan yang juga kerugiannya sampai juga triliunan. Mungkin minggu depan saya laporkan lagi ke Kejaksaan Agung. Dan saya ini berputar dari Palu terus besok Kalimantan, dugaan-dugaan bagaimana perusahaan tambang mengecilkan pajak dengan cara 2 besar, transfer pricing dan mengurangi volume. Transfer pricing di pura-pura dijual kelompok sendiri harga murah. Batu bara itu sudah naik 5-10 kali lipat harganya. Masa keuntungan yang dia pajaki cuma 100 miliar 5 tahun yang lalu juga sama. Mas Boy, Nah, itu artinya kan ini sebuah hanya beberapa pembiaran oleh, modus. gitu loh. Mas Boy, ini artinya hanya beberapa modus dari ada banyak modus yang mungkin Anda ketahui kali ya? Nah, juga misalnya kemarin juga di Semarang penyelundupan mobil mewah. Maksud saya begini, pegawai pajak oknumnya ini sebenarnya saya yakin tahu, Wong Boyamin aja tahu kan gitu kan. Nah, ini pembiaran itu kalau tidak ada sesuatunya nggak mungkin gitu loh ya. Ada Jadi sesuatunya apa kalau menurut Anda Mas Boy pembiaran ini? Ini kan ada iya, Irjen Big juga, Bang, ada Inspektorat sampai pada Jenderal, fungsi pengawasan internal. gratifikasi, Hah? suap, ya dugaan-dugaan itu hampir semuanya ada gitu. Pembiaran ini seperti sudah sistemik supaya masing-masing oknum itu kemudian ya dapat nilai tambah dari sisi itu, mulai gratifikasi ya sampai suap, sampai juga ada pemerasan begitu kemarin di Bandara Soekarno-Hatta dan saya proses hukum akhirnya inkrah gitu. Jadi banyak hal yang memang, tapi apakah setiap hari saya akan ngurusi data-data seperti itu kalau niatnya pemerintah tidak ada keinginan-keinginan yang lebih baik, misalnya kepada Paduka Yang Mulia Presiden Joko Widodo saya selalu minta bikin rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan aja jadi perpu, karena mengharapkan DPR nggak mungkin akan disahkan itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya bisa di level sistem, metode yang bisa dilakukan pemerintah untuk hadir membela rakyatnya, membela negaranya gitu. Karena kalau tidak itu lagi ya sudah seperti penyelundupan, ada peraturan level-level dirjen tahun 2008 itu melegalkan penyelundupan dengan cara cukup membayar biaya masuk pemutihan. Ya, tadi yang dibahas oleh Bu Yanti tadi, perolehan. itu hanya jadi pelanggaran administratif jatuhnya, tidak ada pidananya di sana, sehingga ya kan ada peraturan yang transaksional melegalkan itu. Iya, bagaimana? Ada aturan yang melegalkan, memutihkan penyelundupan. Itu ada peraturan yang pertama tentang kapal yah dan moge, kedua berlian dan perhiasan, ketiga tentang barang mewah lainnya seperti jam tangan. Jadi kalau kamu membeli harga antalah mudah-mudahan lah ya, mobil mewah 1 miliar gitu, atau berlian 1 miliar, Anda selundupkan, baru 10 tahun kemudian mau Anda jual, cukup membayar biaya masuk sesuai harga yang terbaru, bukan harga yang dulu gitu. Jadi ini sangat mudah kita menyelundupkan di Indonesia ini dengan banyak hal. Kalau toh dengan paling sederhana misalnya di Semarang itu dengan menjadikan BMN, barang milik negara mau dilelang gitu. Jadi padahal itu harusnya kan bisa didenda 2-4 kali lipat, bahkan sampai 10 kali lipat atau dipidanakan gitu. Tapi pidana itu memang paling dihindari. Paling gampang yaitu tadi di BMN kan, jadi dilelang. Oke, ini jadi, yang tadi seperti seakan-akan tidak ketahuan. Banyak praktek yang kalau mau kita bahas karena ini terbatas, ya udah itu salah satunya itu. Bu Yanti, ini tadi Mas Boy udah membeberkan semua seperti yang Ibu bilang. Artinya ya ini sudah by system didesain sedemikian rupa, akhirnya ya tidak terjadi pemberantasan untuk ini. Nggak bisa, ada pidananya penyelundupan tuh ada, tapi mindset tadi bilang filosofi, kemudian kita bicara tentang apa paradigma bangsa ini melihat penyelundupan itu hanya sekedar kejahatan administratif, bukan kejahatan. Jadi undang-undangnya pun kalau kami secara akademik undang-undang tindak pidana korupsi.
Tapi kalau misalnya kepabeanan itu bukan undang-undang tindak pidana, bukan undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Tapi ini tidak undang-undang kepabeanan. Jadi nggak ada tindak pidananya. Ada memang pidananya, tapi pendekatan secara filosofis, secara cara pandang saja sama Gling itu bukan yang undang-undangnya pakai tindak pidana. Ini aja menunjukkan bahwa ya keadaannya seperti ini. Jadi memang kita tuh berat sekali ya dalam hal ini. Kita kadang-kadang dosen tuh kalau mau pulang dari luar negeri itu takut bahwa itu takutnya dibongkar ini. Aduh kita nih, takut sekali ketakutan. Tapi sementara mereka seenaknya gitu kan. Karena mereka punya jalur ke situ. Gitu. Jadi sekarang kalau kita berbicara bahwa banyak mobil-mobil bodong, motor bodong, ya nggak usah tanya ke kita, mereka sudah tahu sendiri barangkali kan. Ya kan itu saya pikir, waduh ini kok keadaannya gini. Saya juga mungkin ya Pak Benyamin ya saya nggak tahu. Itu karena RU Asset Recovery itu sudah memang 2008 itu sudah siap sebetulnya. Karena saya dengan beberapa teman itu 2006, 2005, 2007 itu sudah bikin RUU tandingan untuk aset recovery. Jadi kalau memang ini keadaannya sangat mendesak dan memerlukan begini loh, yang paling penting untuk aset recovery itu begini. Kalau ada rumah, misalnya ada rumah mewah, orangnya pergi, kita langsung gugat itu rumah itu. Kita menggugat bukan menggugat orang tapi gugat barang. Ini barang milik siapa dan bagaimana cara perolehannya. Nggak ada sita untuk negara. Nah itu ada di asset recovery. So that maka kita bisa saja ya pemikiran tadi Pak Bonyamin ya. Apa bisa nggak diperpukan? Karena awalnya itu adalah dari pemerintah. Inisiatif pemerintah sekarang di DPR hanya untuk lempar-lemparan saja, udah tinggal gampang kok itu kalau Pak Jokowi memang supaya Pak Jokowi nggak terlalu terbebani, harus hutang terus. Jangan-jangan kalau ini memang baik-baik saja hutang kita nggak segini ya. Bisa nggak berhutang mungkin malahan Bu, kalau misalnya baik-baik saja. Bisa nggak begitu Pak Saud? Kalau lihat dari angka yang beredar ini memang begitu, kalau minjem bahasan Pak Yunus itu kejahatan itu biasanya yang muncul itu 1/10, jadi 30-nya itu lipat dari itu. Artinya, itu selalu begitu, yang disembunyikan juga begitu. Yang kita lihat kan 500 nih, ternyata kan lebih dari itu kan. 300 triliun. Memang begitu. Itu by definition itu begitu. Jadi bisa jadi kita kalau pajak ini benar kita nggak perlu utang. Tidak perlu utang kalau pajaknya benar. Artinya aduh sedih sekali berarti mari kita ngitung deh pakai kalkulator sederhana aja sekarang ini. Ya kan, dari batu bara aja berapa. Ya kan, dari itu aja dulu. Ya kan, Pak Yomin kalau jemput contoh-contoh. Terus kemudian kan kita tahu kemarin ada beberapa petugas yang dimain-main itu, terus kemudian di OTT dan seterusnya. Bahkan barang bukti bisa hilang segala macam gitu kan. Itu aja, itu baru satu loh. Kita baru bicara satu komoditi. Kita belum bicara komoditi lain. Bisa menyelamatkan gitu. Banyak angka dan uang dari situ yang diselamatkan. Betul. Ya, jadi ini sangat menyedihkan sekali berarti ya. Belum lagi masyarakat sudah mulai menggaungkan adalah untuk menolak bayar pajak, menolak lapor SPT. Yang lebih sedih lagi kan tadi pagi yang saya bilang di satu radio itu. Salah satu penanya itu bilang, Pak Saud nih cerita begini-begini. Itu ada orang meninggal kalau ditolak dari rumah sakit. Sedih nggak ngelihatnya kayak begitu? Oke. Mungkin nanti di segmen terakhir kita bicara ini solusinya gimana sih dari bapak-bapak dan ibu yang ada di sini. Paling enggak untuk memperbaiki lah kalau memang tidak bisa semuanya, apa hal langkah kecil yang bisa dilakukan gitu ya Pak ya. Usai jeda nanti kita akan lanjutkan dua sisi sesaat lagi. Ya, saya lanjutkan dua sisi ini segmen terakhir. Kalau kita mengikuti bagaimana berita ini terus bergulir, ini juga tidak lepas dari pernyataan pihak KPK ya yang minta warganet untuk lapor, tolong lapor katanya kalau ada kejanggalan ditemukan flexing harta dan kekayaan. Kita lihat ini, kita naikkan dulu gambarnya, informasinya. Nah ini, KPK minta bantuan netizen cari info harta tak wajar pejabat lalu diviralkan. Nah, saya mau ke Pak Yunus, nanti juga Pak Saud minta tanggapannya. Ini harusnya idealnya ini diviralkan, Pak Yunus, atau dilaporkan atau seperti apa Pak Yunus? Atau bisa nggak langsung ke PPATK nih ada mencurigakan nih, bisa nggak Pak ditelusuri gitu? Kalau publik gimana Pak Yunus? Boleh lapor ke penyidik, boleh lapor ke PPATK, tapi saya setuju melibatkan netizen. Karena apa? Karena dia akan memberikan pressure tersendiri. Dan kalau memberikan sanksi, market mechanism itu, sanksi sosial itu cukup efektif. Dan penegak hukum pun kadang-kadang kalau udah diviralkan itu jadi bergerak gitu.
Kalau enggak kadang-kadang ya tidak ada pendorongnya, tidak ada pressernya. Saya setuju partisipasi. Jadi Bahkan harus hasil nunggu viral pemeriksaan dulu dong Pak ya, baru berjalan itu penegakan hukumnya. hasilnya pun pemeriksaan LKPN misalnya kalau perlu ya diumumkan kepada publik. Itu ada periksa pejabat-pejabat ini misalnya hasilnya gimana. Nah, biar publik yang bereaksi bisa memberikan market disiplin dan hukuman sosial itu tidak makan ongkos banyak, nggak makan ongkos banyak dan tapi efektif dibanding dengan hukuman-hukuman badan lainnya gitu. Oke, Pak Saud, ini kalau Pak Yunus bilang nih KPK sudah benar nih minta netizen dengan mata yang lebih banyak memberikan sanksi sosial yang juga lebih berat bagi para pelaku. Menurut Anda itu cukup efektif? Iya, pengalaman menunjukkan memang saya menyebutnya wisdom crowd ini belajar dari kasus Sambo kan wisdom crowd. Sampai kita bisa memastikan Eliezer harus dikenain bila perlu bebas hari itu juga gitu. Wisdom crowd, hati nurani yang bicara gitu. Tapi jangan lupa yang non structured tadi itu kan kalau kita mau bicara latar belakangnya mereka, oke, katakanlah lihat tetangga masing-masing, rakyat Indonesia, lu laporin tetangga lu gitu kan. Laporan itu macam-macam. Sama yang sering saya ceritakan bagaimana saya di suatu saat di mall ada ibu-ibu ngasih surat ke tangan saya selembar kertas, Pak Saud tetangga gua kaya banget, tangkap dong. Dia pernah ngomong begitu. Itu memang kelihatan sepotong ya kan. Tapi kalau kita dalemin tetangganya siapa, kenapa, apa pekerjaannya bisa. Jadi maksud saya gini loh. Jangan nanti laporan-laporan netizen ini dibilang nggak lengkap gitu. Ini penyakit. Udah giliran netizen udah gelap tapi dibilang nggak lengkap. Jelas nggak mungkin dong. Paling dia ngelaporin itu tetangga gua kerja di kementerian minimal ini. ada pintu masuk celah. Ya, periksa tapi lah itu di langsung situ. di follow up. Jangan nggak ya lama-lama kita capek, pedap, lelah juga lama-lama. Jadi yang structured ini yang harus utama, jangan dibalik gitu loh. Ya kan? Itu maksud saya bahwa cara berpikirnya terus diubah gitu. Kalaupun udah ngerangsang orang, follow up-nya apa? Harus ditindaklanjuti ya, Ada jangan telepon dibiarkan. 198, ada nomor ini, ada nomor ini. Pernah di follow up nggak itu kayak gitu? Ada 8.000 surat yang masuk. Nah, itu masukan itu aja dikerjain untuk dulu penegakan udah hukum beres kita tuh. masalah ini. Nah, Bu Yanti, terakhir apa yang harus dilakukan Ibu untuk bisa menyelesaikan ini, minimal langkah apa nih? Karena kalau dilihat ini udah darurat nih, kalau Pak Saud bilang kalau semuanya benar kita nggak akan berutang. Berarti besar sekali nilainya yang digelapkan. Iya, kalau saya pikir nggak bisa langkah kecil apa, nggak bisa. Ini kelihatannya harus ada langkah yang apa ya, yang radikal sekali. Ya karena banyak hal. Sekarang Indonesia tuh ya, dan sayangnya kita tidak punya ruangan akademik yang kuat ya. Padahal undang-undang itu kan draftnya draft akademik. Artinya, ya jadi memang muatannya itu akademis dulu dong, setelah itu baru muatan politik silahkan di DPR. Tapi muatan akademisnya itu seperti ini, ketika 95, 96, 97 kita khawatir sekali bea cukai ini menjadi seperti ini, jadi juga kan. Dan ini juga TPPU sudah kita bilang, pokoknya kalau ada uang-uang atau harta kekayaan atau harta-harta yang mencurigakan tidak sesuai dengan profilnya, masuk dulu pakai TPPU. Supaya kita sulit mencari korupsinya di mana nih kok kaya sekali. Tapi sudah ada TPPU-nya Pak Saud bilang, tapi seolah-olah tidak ada, nggak jalan. Ya gitu. justru itu jadi ada apa, saya berpikir tadi apa memang ada pelemahan ya untuk TPPU. Nah kemudian ini penyidik ini Pak Saud ya mungkin makanya saya bilang ada ruang akademik lah memikirkan betapa jadi semakin kacaunya penegakan hukum pidana ekonomi karena penyidiknya banyak sekali. Pajak punya penyidik sendiri, bahkan sekarang OJK jadi penyidik. Pak Saud, udah. tadi Anda ingin misalkan apa yang bisa dilakukan ini? Gerakan dari atas tadi Anda bilang. Iya itu tadi kalau dari kekacauan ini memang ini tune at the top-nya seperti apa gitu. Suara dari atasnya itu seperti apa? Kalau kita bicara audit, itu istilah tune at the top itu udah sangat basic, itu semester 1 dalam audit. Artinya, tapi kita sebagai kepala negara, kita sebagai menteri, kita sebagai apapun lah penegak hukum, kita paham nggak yang namanya tune at the top? Lo berhenti, kalau nggak gue berhentiin lo. Berani nggak seperti itu? Pak Jokowinya harus iya dong, lo gue ganti lo ya. Oke. Harus begitu. Jadi kalau nggak, kalau tune at the topnya cuman hanya normatif, ya kita makin karatan terus. Industri kita makin tertinggal, tax ratio kita cuma 10%. Hutang juga makin bertambah Hutang banyak. makin habis, hutang makin. Jadi ini sesuatu, saya berpikirnya rakyat Indonesia ini, kita sehat-sehat aja tuh Pak Saud. Ya kan udah Ternyata terbukti tidak, tadi, ya. ada orang nggak bisa ditangani di rumah sakit. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud, Bu Yanti, terima kasih Mas Boyamin, terima kasih. Ini sayang sekali durasinya sudah habis. Pak Yunus Hussein juga terima kasih sudah bergabung. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan juga bisa jadi masukan bagi mereka, para pihak terkait, terutama tadi penyidik dan juga para pimpinan lembaganya.
Baik, saya akhiri dua sisi malam hari ini. Saya Dwi Anggia, selamat malam. Sampai jumpa.